Saya sampaikan adalah bagaimana tadi Paus Fransiskus dalam perjalanannya dari keluar Dubes Vatikan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta tetap mempertahankan kedekatannya, tetap mempertahankan keinginannya untuk bisa menyapa masyarakat, dekat dengan masyarakat, sekalipun hanya sebentar, sekalipun hanya bisa berjabat tangan ataupun juga hanya memberkati melalui tumpangan tangan. Nah, Adisti dan juga saudara, kita akan melihat secara langsung ini adalah rombongan dari Paus Fransiskus yang sudah tiba di VIP Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah rombongan pengawalannya pertama kali. Memang tetap ada pengamanan, tetap ada protokoler untuk tetap memastikan bahwa kepala negara Vatikan ini atau kepala negara Tahta Suci ini tetap berada dalam situasi yang aman. Nah, Paus Fransiskus masih menggunakan mobil SUV One yang juga tetap menurunkan jendelanya, kacanya untuk bisa dadah dan juga menyapa masyarakat secara langsung. Sayangnya memang tidak bisa berhenti di Bandara Soekarno-Hatta ini karena memang kalau kita melihat jadwal sebenarnya sudah harus berangkat pada pukul 9.45, tapi ini sudah pukul 10. Jadi nampaknya memang mereka mengejar juga perjalanan ataupun juga waktu untuk segera take off dan lanjut ke negara Papua Nugini. Tapi tentu sudah terdengar tadi bagaimana antusias dari masyarakat, warga-warga yang sudah datang dari pagi tetap menyapa, tetap memanggil Paus Fransiskus dan juga menyanyikan lagu-lagu untuk mengantarkan Paus Fransiskus melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini. Jadi, Adisti, kita akan menyaksikan bersama-sama Paus Fransiskus bersiap menaiki pesawat dan juga akan melanjutkan perjalanan apostoliknya ke yang ke-45 ke negara berikutnya. Tentu yang di-highlight adalah dan juga yang akan tetap diingat oleh masyarakat Indonesia, bagaimana kesederhanaan, bagaimana toleransi, bagaimana kedekatan dan keramahan dari Paus Fransiskus ini yang akan tinggal menjadi kenangan dan juga menjadi momen bersejarah bagi Indonesia yang sudah bisa menyambut Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia dalam lawatannya atau perjalanan apostoliknya yang ke-45. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dan yang Anda saksikan ini adalah mobil dari Paus Fransiskus yang sudah tiba di landasan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, saudara. Dan nantinya Paus Fransiskus ini sebentar lagi dalam hitungan menit saja akan meninggalkan Indonesia untuk melakukan kunjungannya ke Papua Nugini, saudara. Yang menarik sekali adalah ini tadi informasi dari Valencia mengatakan bahwa ini merupakan permintaan dari Paus Fransiskus menggunakan hanya pesawat komersil, bukan private jet. Mas Budiman. Ya itu kan konsisten. Ya konsisten sejak beliau memilih nama Francisco, kemiskinan. Kemudian dia menggunakan apa yang ada. Jadi tidak mau naik pesawat-pesawat jet atau apapun juga, menggunakan pesawat komersial. Apa yang dirasakan oleh Paus dalam bahasa saya, itulah yang harus dia ingin merasakan kehidupan warga sekitarnya gitu loh. Sehingga tidak perlu kemudian tampil berbeda, menjadi punya kasta yang lebih tinggi, tapi dia sama. Mungkin Romo Sulis juga bisa menceritakan ketika beliau di Santa Marta tidak mau tinggal di istana. Di apartemen biasa, itu kan konsistensi gitu. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan itu sesuai gitu loh. Nah kalau kita kembali domestifikasi di Indonesia, kan beda. Apa yang dikatakan kadang-kadang berubah-ubah, apa yang dilakukan improvisasinya terlalu banyak variabel-variabel yang bisa mengubah sehingga orang tuh bingung ini sebetulnya apa. Tidak mau dispesialkan lah ya, biasa saja, sama seperti manusia biasa. Iya, karena itu kredonya kan dia lebih suka gereja menjadi yang miskin gitu kan. Kalau dalam bahasa kalau kata gereja itu diganti katakanlah, pemerintah itu menjadi bagian dari masyarakat, kampus menjadi bagian masyarakat, sehingga semuanya terdedikasikan untuk kepentingan publik yang lebih luas ya. Nah itu kan Paus sedang bersalaman dengan
Menteri Menteri Agama Agama. ya, Menteri Agama untuk menuju, saya tidak tahu berbicara apa, apakah juga akan menyampaikan pesan-pesan yang sama yang disampaikan secara khusus kepada Menteri Agama, kita juga tidak tahu, tidak terdengar, tapi itu sesuatu yang penting ya sebelum meninggalkan tanah air menuju kepada ke Port Moresby gitu. Tapi harapannya sih pesan-pesan itu akan tetap, karena itu pesan universal ya, tetap bisa akan berlaku, dan sejauh mana akan itu bisa mengubah perilaku elit politik gitu, mengubah perilaku kita semua, dan juga syukur-syukur kalau bisa mengubah perilaku kebijakan dari pemerintah agar punya afirmasi terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan gitu, tanpa harus kemudian menurunkan kelompok-kelompok yang lebih beruntung dari itu semua. Gitu. Oke. Banyak sekali pesan yang dibawa, dicontohkan dari seorang Paus Fransiskus di Indonesia, selain soal kesederhanaan, tapi juga soal bagaimana tidak ada jarak di antara Paus Fransiskus dan juga warga, termasuk juga kita lihat bersama bahkan pesawat yang digunakan oleh seorang Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Ini menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia, bukan private jet. Ya, ini adalah visual di mana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia. Saudara tadi juga sudah melihat Menteri Agama, juga sudah kemudian juga ada Effendi Simbolon, kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Paus Fransiskus. Akan meninggalkan Indonesia, saudara, untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Ini adalah ucapan perpisahan dari seorang Paus Fransiskus kepada sejumlah pejabat yang sudah hadir di landasan Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungan apostolik atau perjalanan apostolik dari seorang Paus Fransiskus, saudara. Kita tahu bersama Paus Fransiskus sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 September 2024 yang lalu dan akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Bahkan banyak sekali ini kita lihat bersama petugas-petugas dari bandara juga sudah mulai antusias sekali untuk bersalaman dengan seorang Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Saudara, kita akan lihat bersama. Oke, kita akan lihat. Ini merupakan sejarah, kita tidak pernah tahu nanti akan terulang lagi berapa puluh tahun lagi, Romo, seorang pemimpin umat Katolik sedunia bisa kembali lagi ke Indonesia, tapi jangan sampai pesannya masih sama ya, harus ada yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik, Romo. Kalau 35 tahun lagi, usia saya 95 tahun, kayaknya nggak nyampe ke situ. Apalagi usia warga Indonesia ya kan, dengan adanya polusi yang sekarang ada di Jakarta dan juga bagaimana? Ya, Paus dengan genuinitasnya tadi, kesederhanaannya. Saya melihat Paus pertama-tama putra Argentina ya, dan di Argentina dia belajar banyak hal. Tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan sosial, teologi pembebasan juga lahir dari sana. Bahkan gereja Katolik juga terbelah antara kaya dan miskin, itu fakta. Yes. Dan dari situ hatinya pasti sudah terlatih. Bagaimana saya harus bersikap sebagai rohaniwan, sebagai pemimpin tertinggi. Tadi sempat dikatakan kan,
jangan lupakan orang miskin. Itu adalah pergulatan beliau yang sepanjang hidup. Maka ketika kemana-mana pergi ke Indonesia itu ya, Indonesia dengan Argentina ya nggak jauh-jauh beda ya. Nah, termasuk negara yang berkembang begitu. Nah harapannya tadi, oh ya satu dulu, kita tetap bagaimanapun juga berterima kasih keadaannya aman ya. Aman, terima kasih kepada pemerintah yang mau berangkat. Terus, TNI dan juga Polri juga Polri suka juga bertugas selama 3 hari ini. Saya tahu betul ini merupakan kerja keras semua keras. dari TNI dan juga Polri untuk bisa wartawan juga kerja keras loh. Pakai lembur-lembur segala. Oke. Ya. Nah, apa namanya? Ya kita berterima kasih lah kepada pemerintah Indonesia yang sungguh mengusahakan kenyamanan untuk Paus. Nah, Paus sendiri sudah meninggalkan banyak pesan-pesan bersama juga tentang tentu saja dengan Kesederhanaan bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. dan bahkan momennya juga terlihat luar biasa ya. Itu pasti. Imam Besar Nasaruddin Umar mencium kening dari Paus Fransiskus, dibalas dengan cium tangan begitu ya. Itu uskup sama kardinal nggak berani loh itu. Nyium keningnya Paus itu. Bercanda ya ini ya. Karena kedekatan ya luar biasa. Nah, Ini menjadi contoh kan, tidak ada jarak sebenarnya. nggak ada ya, ketulusan itu. Ketulusan, genuinitas. Nah, saya ingat ya, tadi ada banyak PR ya. Kekaisaran Romawi itu ada adagium, panis et circenses. Kalau rakyat nggak ingin berontak, belikanlah panis roti, et dan circenses hiburan. Sesederhana itu cara pikirnya Imperium Romanum. Nah, harapan kita masyarakat yang dengan 21,8 yang stunting itu kan mengerikan. Kita itu diberi berkah yang luar biasa oleh Tuhan yang subur. Apa benar ya misalnya garam saja impor. Kita apa namanya? Archipelago terbesar ya. Dengan garis pantai nomor 2. Oke, kita akan lihat bagaimana Romo, Paus Fransiskus akan menaiki pesawat dari pesawat komersil milik Garuda Indonesia. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia. Tentu saja banyak pesan yang disampaikan selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 sampai 6 September 2024 dan ini hari terakhir. Ya, sudah melihat bagaimana Paus Fransiskus akan memasuki pesawat komersil milik Garuda Indonesia dan meninggalkan Indonesia setelah sejumlah agenda dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 September, mulai dari bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan, kemudian juga menghadiri tokoh pertemuan lintas agama yang juga dihadiri oleh tokoh agama di Masjid Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Ada juga momen menarik dan juga momen mengharukan pertemuan antara Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar bersama dengan Paus Fransiskus pada saat diusai pertemuan terowongan silaturahmi. Setelah itu kita ketahui bersama saudara, Paus Fransiskus juga memimpin Misa Kudus ataupun Misa Akbar di Gelora Bung Karno yang dihadiri 86.000 umat Katolik. 86.000 umat Katolik di Gelora Bung Karno untuk memimpin Misa Kudus atau Misa Akbar di Gelora Bung Karno. Ada banyak pesan dan juga misi yang disampaikan oleh seorang Paus Fransiskus dalam khotbahnya. Salah satunya adalah soal bagaimana tentang social justice atau keadilan sosial yang sampai saat ini terus didengungkan seorang Paus Fransiskus. Tidak adanya kekerasan
hentikan kekerasan dan juga untuk terciptanya perdamaian dunia. Termasuk juga mengapa negara Vatikan begitu tertarik kepada Indonesia karena memang keberagaman dari agama dan juga budaya Indonesia, tapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang kemudian kita harapkan ini jangan hanya menjadi event formalitas selama 3 hari, tapi implementasi yang harus dilakukan oleh seluruh umat, tidak hanya umat Katolik, tapi juga warga Indonesia, termasuk juga elit-elit kita, pemerintahan kita yang harus benar-benar bisa mengimplementasikan soal keadilan sosial, termasuk juga soal pola hidup sederhana. Iya, Gimana? jadi yang harus dibaca sebetulnya pesan soal katakanlah orang miskin. Itu pesan yang universal, ya, bukan semua agama akan berbicara soal orang miskin. Kalau kita merujuk kepada konstitusi, fakir miskin dipelihara Fakir oleh miskin negara, dan anak-anak terlantar. dipelihara oleh negara. Itu kan teks konstitusi, ya. Dan itu 34. sudah jelas. Sudah jelas, sudah clear, itu dipelihara oleh negara lah. Sehingga bagaimana teks itu kemudian bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan. Sehingga itu akan semakin jadi gitu. Sehingga janji-janji kemerdekaan, janji-janji yang ada di konstitusi itu betul-betul bisa segera mewujud. Kan ingat pidato Soekarno di 1 Juni 1945. Di era kemerdekaan tiada lagi kemiskinan. Ya, nah, itulah sekarang PR-nya 25,2 juta. Itu asumsinya kalau pengeluarannya adalah sekitar 2,5 juta. Kalau kemudian pengeluaran itu dinaikkan, akan makin besar juga orang miskin. Apakah itu masih sudah sesuai dengan tujuan kita hidup bernegara? Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang harus bisa ditangkap, ya, bisa ditangkap oleh elit, oleh pemerintahan baru. Apalagi ini lu 5 tahun lah ya, harusnya bisa dari nol lah ya untuk bisa menciptakan. Iya, jadi banyak tadi ya kita berbicara bahasa Paus itu kan bahasa-bahasa diplomatik yang memang tidak mungkin beliau langsung kepada straight to the point. Ya. Kan dalam pidatonya kan beliau juga mengatakan ya, jika benar kalian tuan rumah tambang emas terbesar di dunia. Spesifik ya? Ya, harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Disinggung soal tambang itu sebagai kekayaan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan, bagaimana manusia-manusia ini diperhatikan. Itu dalam bahasa low context yang saya coba pahami. Nah, itu semangat-semangat itulah yang menjadi pekerjaan rumah, sehingga show tontonan 70 jam dari Paus melalui berbagai media sosial, itu kan luar biasa. Dan seharusnya itu menjadi refleksi, ya, refleksi bagi kita semua. Dan Paus clear ya, menyukakan bagi kewajiban manusia yang bekerja di bidang politik, ya, untuk betul-betul mengawal ini semua, mengawal kemajemukan, mengawal kemaslahatan bersama, mengawal ketimpangan, mengawal hak asasi manusia untuk betul-betul diwujudkan. Spesifik pesan itu disampaikan kepada orang-orang yang bekerja di wilayah politik. Nah, itu yang harus terus diingatkan, menjadi early warning system. Ya, early warning, mengingatkan bahwa akan ada bahaya kalau gap kemiskinan itu kemudian dibiarkan. Karena keadilan sosial itu kan sebenarnya akan mewujud pada sebuah perdamaian. Agak susah mewujudkan sebuah perdamaian tanpa ada social justice. Social justice bukan hanya the have and the have not, tetapi kesenjangan spasial dan lain sebagainya. Itu kalau ini kan menyangkut perasaan ya. Orang yang merasa tidak adil, tidak adil, melihat yang begini, ini kan akan banyak lihat nanti setelah Paus ke Port Moresby, apa yang akan terjadi. Lu juga akan lihat, oh udah kembali lagi. Adisti, saya ingat refleksi COVID ya. COVID 2 tahun menerpa Indonesia. Ya, orang betul-betul terpukul dengan COVID. COVID sekarang kembali sudah relatif selesai. Apa yang bisa dipelajari dari COVID? Perilakunya tetap sama saja. Tidak ada sesuatu yang diperbaiki.
ya kan? Kesadaran hidup juga sama saja. Kalau kita naik pesawat, kalau dulu COVID sebelum sebelum turun orang harus duduk dulu semuanya, sampai keluar satu persatu. Jaga jaraknya, Jaga jarak. tertibnya. Sekarang udah kembali normal. Artinya apa? Apakah bangsa ini harus meningkatkan menjadi nation learning, bangsa yang pembelajar dalam semua peristiwa-peristiwa itu, sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau enggak kita akan begini-begini terus gitu loh. Nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana sehingga speech-nya Yohanes Paulus harus diulang lagi. Omongan tadi Romo Sulis menyebutkan soal kemunafikan. Itu kan juga pidatonya Mohtar Lubis di tahun 74. Berbicara soal karakter manusia Indonesia. Ya sekarang masih begini-begini saja gitu loh. Nah inilah yang menjadi bangsa pembelajar yang sesuatu hentakan-hentakan itu bisa mengubah perilaku dari masyarakat. Dan itu butuh keteladanan. Itu butuh keteladanan. Dan kita juga berharap ada keteladanan itu di pemimpin-pemimpin kita nantinya. Romo. Jelas dong. Pemimpin disumpah untuk melayani masyarakat. Pemimpin jadi begini. Kita menyebut pemimpin secara spesifik politisi ya. Negara ini hancur apa tidak bergantung politik. Pada pemimpinnya. Agama benar apa tidak Tergantung pada tergantung pemimpin. politik. Ya kan. Pendidikan baik apa tidak. Jadi sebetulnya tugas politisi itu tugas yang sangat luhur. Ya, sangat luhur. Paus juga menyebut itu. Cuman kita telah belajar juga seolah-olah politik itu perkara busuk, akal-akalan dan sebagainya. Nah, harus kita kembalikan kepada martabat yang sangat mulia. Bagaimana kaum politisi itu betul-betul melayani masyarakat yang dengan istilah bonum commune itu. Demi kepentingan umum. Repotnya kan sekarang terjadi pembalikan seolah-olah kalau berpolitik itu harus jahat, harus kotor, harus menipu, harus munafik dan sebagainya. Padahal pada mulanya tidak demikian. Oke, kita akan lihat Romo dan juga Mas Budiman, kita akan lihat gambar terkini di mana tadi baru saja kita lihat pintu dari tertutup, pintu dari pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya di negara Papua Nugini setelah 3 hari ini, saudara. 3 hingga sampai 4 hari ini, 3 sampai 6 September. Paus Fransiskus ini berkunjung di Indonesia dengan sejumlah agenda dan juga membawa pesan yang banyak sekali kita bisa lihat, termasuk tadi kita sudah membahas soal bagaimana dengan adanya kunjungan Paus ini bisa merefleksikan diri tidak hanya bagi umat Katolik tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tampak sekali antusias tadi sebelum Paus Fransiskus meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan. Ini menunjukkan bahwa Paus Fransiskus ini merupakan salah satu sosok yang kemudian dinantikan oleh tidak hanya umat Katolik tapi juga tokoh lintas agama dan juga warga lintas agama lainnya, termasuk juga kerinduan akan pemimpin yang punya genuinitas di Indonesia, yang tulus untuk menyapa warga, melihat secara langsung dan kita akan melihat sebentar lagi, saudara, sosok Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini. Permintaan yang diajukan oleh Paus Fransiskus adalah menggunakan pesawat komersil. Pesawat komersil, bukan private jet. Bahkan ini adalah menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus menuju ke Port of Moresby di Papua Nugini. Saudara, sebelumnya juga Paus Fransiskus juga dari Italia ke Indonesia juga menggunakan pesawat komersil yang dicharter, saudara. Dan ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan dari seorang Paus Fransiskus dan tidak ingin dispesialkan, begitu ya, ingin dispesialkan dalam kunjungannya, termasuk juga bagaimana kita melihat pada saat Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia menggunakan kendaraan berwarna putih, hanya SUV, begitu, dan selalu membuka kaca jendela mobilnya, bahkan berada duduk di bagian depan
Dan kita tentu saja patut bersuka cita dan juga berbangga dan berbahagia seorang Paus Fransiskus mau berkunjung ke Indonesia. Begitu ya, bahkan banyak sekali anak-anak, bayi, anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Dan apa ya, Paus Fransiskus Smiling Pope gitu ya, kita melihat secara langsung bagaimana ketulusan dari seorang Paus Fransiskus. Ya. Termasuk di misa kemarin ya. Di misa kemarin dengan ya, umurnya sudah 87 ya, sudah tidak muda lagi. Lalu ada sakit di mana kaki juga. Tapi dengan segenap upaya mencoba menganimasi masyarakat yang lama tidak mendapatkan kunjungan ke Paus itu sesuatu yang luar biasa. Kita berharap juga Paus ini nanti masih ada 3 negara ya. Iya, ada 3 negara. Tetap sehat. Kita mendoakan terus semoga tetap sehat. Nanti masyarakat di Papua, umat Katolik, umat pada umumnya juga mendapatkan berkah pesan tersendiri dari Papua kemudian ke Timor Leste atau Timor Leste, Gili itu ya. Singapura. Mantan saudara kita. Baru kemudian ke Singapura masih dengan pesan itu. Kembali ke Indonesia, saya mau menyinggung sedikit tadi boleh ya? Boleh dong. Ya, jadi tadi soal Panis Centes ya. Rakyat sederhana itu ya sederhana kok pemikirannya. Masyarakat sederhana itu butuh makan dan merasa nyaman. Faktanya di Indonesia mencukupi beras saja masih swasembada. Kedelai makanan rakyat itu ada lagunya di Jawa. Tahu, tempe, impornya berapa persen itu. Garam saja impor. Ini masalah impor mengimpor ini ada apa? Kok sampai sangat senang mengimpor? Itu artinya bagaimana kemudian pemerintah juga harus bisa mengupayakan kesejahteraan kepada rakyat. Itulah yang kemudian mungkin bisa kita impor ya, makanan tercukupi. Tapi kan itu bahaya. Kayak kemarin misalnya pada masa pandemi. Semua butuh sustainability di masing negara. Nah, salah satu usaha yang paling pokok itu jangan lupakan pertanian. Dan itulah yang kemudian juga bisa kita lihat bagaimana kesederhanaan dan juga kesahajaan dari seorang Paus Fransiskus ya. Kita akan mengajak pemirsa Kompas TV untuk melihat bagaimana visual terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana tampaknya pesawat Garuda Indonesia akan segera bersiap untuk membawa Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya, saudara. Dan ini dia sejumlah, tadi kita sudah melihat juga Menteri Agama, begitu ya, juga sudah memberikan. Sebentar lagi kita akan melihat Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia, saudara. Tadi juga sempat pekerja ataupun karyawan dari yang berada di landasan pacu juga bahkan antusias untuk menyalami dari Paus Fransiskus. Iya, itu genuinitas ya. Jadi ya kadang-kadang dia melihat dipanggil, diberkatin gitu kan, itu kan sikap-sikap yang genuine gitu. Sehingga ya itulah sosok dari Paus Fransiskus yang saya pahami ya. Saya pahami, saya juga pernah ikut misa di Basilika Santo Petrus gitu, sehingga memahami ya begitu, selalu menyalami siapa yang dekat disalamin. Dan ya, tidak ada jarak ya, memang. Tidak ada jarak gitu, tidak ada jarak. Dan saya juga agak menarik ketika percakapan dengan salah seorang wartawan yang menanyakan soal di penerbangan dari Italia ke Jakarta, pandangan dari Paus Fransiskus soal imigran dan refugee gitu kan. Dia mengatakan imigran dan refugee selalu ada pada diri saya gitu. Itu kan menunjukkan sebuah komitmen yang luar biasa gitu. Orang-orang yang dieksklud oleh negara justru ada pada diri dia. Itu adalah simbol humanisme, simbol kemanusiaan yang lintas batas, yang tidak pernah dipahami oleh kepentingan-kepentingan negara, apalagi kepentingan-kepentingan politik. Nah, inilah yang menjadi sosok yang penting. Sudah akan sudah bergerak. Iya, kita akan lihat bagaimana yang hadir di landasan pacu juga sudah melambaikan tangan ucapan perpisahan kepada Paus Fransiskus yang segera meninggalkan Indonesia, saudara.
Berapa jam ke pos Moresby? 6 atau berapa? Sama ke arah Papua lah. Oh ya, Hampir 8 jaman. lama juga ya. Oke, ini dia ada Ignatius Jonan, kemudian juga ada Effendi Simbolon. Tadi juga kita melihat bagaimana Menteri Agama juga memberi kedutaan besar juga dari Duta Besar Vatikan. Juga kita sudah melihat bagaimana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini, saudara. Tentu ini akan dicatat dalam sejarah, baik itu sejarah Indonesia dan juga dunia, bahwa seorang Paus Fransiskus pernah menginjakan kakinya ke bumi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, membawa berbagai macam pesan dan juga misi soal toleransi beragama, keadilan sosial, hentikan tindakan kekerasan, dan perdamaian bisa segera tercipta jika terciptanya keadilan sosial. Inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama, warga dan juga pemerintah serta elit, untuk bisa mengimplementasikan apa yang dipesankan oleh Paus Fransiskus selama di Indonesia, termasuk soal isu lingkungan juga sempat disinggung oleh seorang Paus Fransiskus, keadilan sosial, serta perdamaian. Keadilan sosial tidak akan pernah tercipta, saudara, dan toleransi beragama inilah yang kemudian tetap harus bisa kita ciptakan dan juga upayakan di negeri Indonesia ini. Kita sama-sama saksikan bersama detik-detik, Mas Budiman. Ya, artinya tetap kita harus terima kasih. Ya, artinya apapun semuanya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya, terima kasih pada pemerintah Indonesia. Ya, yang telah mengusahakan banyak untuk Paus, mengusahakan banyak untuk gereja, ada persahabatan dari dua negara, dan tentu saja pesan-pesan dari Pak Jokowi juga nyambut. Bapak Nasaruddin Umar, imam besar masjid, juga memberi poin-poin, dan Paus memberikan banyak poin. Itu berarti sekali lagi itu PR untuk kita sebagai bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, archipelago nomor 1 atau nomor 2, itu luar biasa, kekayaan sudah banyak disebut. Cuman kita juga punya masalah yang sangat besar sebagai bangsa. Dan kalau tadi jangan sampai stuck. Saya hanya mau mengutip kata-kata Bung Karno, jas merah. Karena kalau bangsa yang tidak belajar dari sejarah, ya kita akan jatuh kepada pengalaman yang sama, itu lagi. Misalnya pada zaman Soeharto, itu menggunakan teori Rostow, teori pembangunan, tinggal landas dan sebagainya. Dibikin GBHN dan seterusnya. GBHN ada. Nah, sekarang pemerintah mencoba membuat ada tujuan 2045 ya. Kita kembali lagi melihat bagaimana visual terkini di mana pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus melanjutkan lawatannya atau kunjungannya ke Papua Nugini ini akan lepas landas, saudara.